nih, satu juga. Tapi biasanya ditanya detail ya. Ini kemana suplainya gitu ya. Kalau untuk yang atas untuk konsumsi kayak misalkan transmisi, kemudian Jangan lupa subscribe jer, subscribe itu gratis. oke, langsung saja. Tahap pertama yaitu kita buka kap depan atau grill ini ya. Kalau untuk Scania itu di sebelah kanan setir ya. Dan kalau Mercy biasanya di depan. Ini ya, kita buka pintunya sebelah kanan. Ada di sini. Ini ditarik tuasnya ya. Nah, ini kap depan. Nah, udah ya. Udah bunyi krek. Tarik. Susah ya kalau sendiri ya. Kita angkat sampai full ya, takut kena kepala. Kita fullkan. Nah, supaya nggak turun. Nah, tahap pertama yaitu kita biasanya ditanya ini oil glut ya, ini oil glut atau minyak kopling. Terus kemudian ini servo valve brake ya, servo valve brake itu mengontrol udara bagian rem. Kemudian ini juga ditanya nih, ini suspensi kabin untuk meredam kejut ya, kejut bagian kabin. Terus kemudian ini water coolant ya, radiator cadangan. Terus lari lagi ke kiri. Ini filter udara AC ya, untuk penyaringan udara AC. Terus ke kiri lagi ini ya, ini untuk memisahkan udara dan air ya. Kemudian ke kiri lagi ini, nah, ini dipstick oli. Kemudian power steering, ini ya power steering, ini di dalam sini. Kemudian ini untuk ngisi oli engine ya pada saat servis. Terus lari ke depan sini ya, ini after cooler atau intercooler biasanya ya, dari turbo untuk mendinginkan udara dari turbo dikirim ke ruang bakar. Kemudian ada di depannya lagi kecil nih, ini kondensor AC. Baru yang belakangnya ini baru radiator. Oke, kalau untuk ke bawah sama ya, stabilizer, kemudian front axle ya. Terus kita larinya ke sebelah kiri. Nah, untuk menghitung tire dari mulai 1 sampai ke 10, misalkan dimulai dari depan sebelah kiri. Kalau untuk tire sendiri di pengecekannya itu kembangannya ya, kondisi bagus, dan pastikan posisi masih bagus. Kalau depan itu sangat kritikal karena kemudi ya, kalau misalkan pecah meledak pas kecepatan tinggi itu sangat bahaya. Jadi dipastikan tire kita yang depan itu masih layak. Kemudian yang kedua yaitu nut roda, dipastikan tidak ada yang kendor. Nah, baru lari ke belakang lagi. Ini air cleaner ya, atau pembersih udara. Kemudian ini water separator, yaitu memisahkan air dan fuel ya. Kemudian loto ya, atau lockout nih untuk memutus arus dan mengisolasi. Ini ya di dalam ini ya. Nah, untuk mengisolasi. Kemudian ini emergency ya, stop engine emergency. Jadi cukup ditekan langsung engine mati ya. Kemudian kalau ini sama ya, hidrolik tank. Biasanya ditanya nih, keadaan tertutup berapa baterainya jumlahnya? Ya 2. Kalau untuk ampernya nggak ditanya sih, kita juga belum paham berapa ampere, entah 100 atau 70 gitu. Nah, ini mulai air tank ya, atau tabung angin. Ini ada satu nih, satu juga. Tapi biasanya ditanya detail ya, ini kemana suplainya gitu ya. Kalau untuk yang atas untuk konsumsi kayak misalkan transmisi, kemudian power steering, dan juga dam. Kalau untuk yang bawah ini khusus untuk pengereman bagian depan. Dan kemudian ini parking ya, parking brake. Oke, lanjut ke bawah sini. Nah, ini kalau biasa bahasa lainnya itu long shaft
Ada juga bahasa lainnya couple gardan gitu ya, ini bahasa jalanannya. Tapi kalau untuk bahasa mekanikalnya itu propeller shaft, dan kemudian U-join ya, ada di tengah. U-join. Ini propeller shaft. Dan untuk di belakang ini dua ya, sama-sama dua. Nah, kalau ini untuk chamber brake bagian depan, kemudian chamber brake bagian belakang. Ini sama-sama axle belakang semua ya, karena dua depan belakang. Kemudian kalau untuk air dryer atau pengering udara biasanya ada di dalam situ. Itu ya, makanya kita pastikan sebelum beroperasi dibuang dulu ya. Kadang ada airnya di sini. Kita tarik katupnya. Nah, ini ada katupnya ya. Pastikan kalau pagi biasanya buang air. Terus kemudian lari ke belakang nih. Nah, ini bogi atau trunion ya. Kalau untuk bahasa jalanannya biasanya trunion, bogi. Untuk bahasa mekanikalnya itu trunion. Kemudian U-ball ya, U-ball nih. Biasanya orang bahasa jalannya itu cekak spring ya, supaya spring tetap ada presisi gitu ya. Kemudian ini ya, dingdong biasanya bahasa jalanannya. Bahasa mekanikalnya itu torque rod, dan fungsinya stabilizer antara axle gitu ya. Oke. Kemudian ini ya, ini juga perlu dibahas. Kalau ini itu final drip atau reduction ya, hub reduction, yaitu final daripada putaran. Dan biasanya ada dua macam ya. Ini kalau final drip biasa lebih familiar disebut final drip, itu menggunakan gear dari pangkal sampai ujung ya, antara di pangkal dan di ujung. Kalau untuk yang hanya di ujung, biasa bahasa lapangannya itu as pendek. Kalau untuk bahasa mekanikalnya itu subdrift ya. Subdrift itu dia hanya di ujung. Kalau untuk final drip ada gearnya lagi di pangkalnya itu ya. Oke, sama yang belakang juga. Apalagi spring ya. Untuk menghitung spring dimulai dari nomor 1, yaitu ada di bawah. Kadang-kadang walaupun udah bawa tukar juga. Ini dimulai dari 1, 2 ya. Jadi nomor 8 paling ujung. Terus kemudian ke belakang ya, kalau untuk lampu-lampu sama. Nah, kalau ini untuk stabilizer keseimbangan unit. Kalau yang tadi stabilizer untuk menyeimbangkan axle depan, axle belakang gitu ya. Kemudian chamber brake. Ini chamber brake, yaitu membantu pengereman. Kemudian ini fuel filter oil garden ya. Ada filternya kalau untuk Scania ini. Nggak tahu kalau unit lain, biasanya sih kalau Hino nggak ada ya. Ini chamber brake, kemudian filter gardan. Oke. Kemudian tailgate. Tail itu belakang, gate itu gerbang ya. Jadi lock tailgate ya, pengunci gerbang belakang gitu ya, atau pintu belakang gitu ya. Itu artinya tailgate. Tail itu belakang, gate itu gerbang. Kemudian lock gitu ya, lock tailgate. Kalau untuk bagian kanan sama aja, sama yang tadi dijelaskan di kiri ya. Kemudian kita ke kanan. Nah, ini fuel tank ya, tangki fuel. Kemudian muffler ya, atau peredam daripada suara dari gas buang. Kemudian ini exhaust pipe atau penerus daripada gas buang itu ya, sampai ke atas. Kalau ini APAR, alat pemadam api ringan. Kemudian mana lagi, sama ya. Kalau untuk tayar depannya pasti dicek kayak tadi sebelah kiri ya, nutnya kemudian kembangannya. Oke, udah ya, simpel aja ya sebenarnya, cuman segitu aja sih. Tapi banyak kadang mengabaikan atau banyak lebih bilangnya formalitas ya, padahal itu yang sangat penting, nilainya sangat dibutuhkan daripada driver pada saat kita tes. Sementara kalau untuk mengemudi itu biasanya hanya jam terbang ya, sehari 2 hari, dan mengikuti orientasi. Nanti akan mengikuti orientasi. Pada dasarnya itu P2H kita. Oke ya, cukup simpel dan menurut saya nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak kalau kita sudah terbiasa atau familiar dengan unit itu.
Kalau untuk unit lain pun sama, tetapi kadang-kadang posisinya yang beda gitu ya. Kalau untuk unit lain tuh kadang posisinya yang beda. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih telah menyaksikan video itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami tentunya yang mau tes. Kalau memang lupa nanti bisa diulang kembali ya, dilihat lagi videoku. Dan kalau memang merasa bermanfaat, di like video ini. Dan kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau perlu diperbaiki dari aku atau ada yang salah, boleh ditulis di komen. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.